Oke, berjumpa lagi dengan kelas TI ya di mata kuliah sistem terdistribusi. Baik, hari ini kita akan melihat materi yang minggu kelima, yaitu tentang uh, distribute database management ya. Apa nanti distribute data management, database management adalah manajemen distribusi database gitu ya. Kalau kita artikanlah manajemen distribusi database. Oke ya, kita langsung saja secara cepat saya akan jelaskan supaya Anda bisa lebih mengerti ya. Jadi dalam sistem terdistribusi itu selain kita fokus pada jaringan ya, bagaimana konektivitas, sampai minggu yang lalu kan kita bahas tentang sistem operasinya kalau nggak salah ya, OS-nya. Nah, yang poin lain yang juga menjadi sangat penting adalah datanya ya. Karena kan inti daripada sistem terdistribusi adalah bagaimana suatu dibangunnya sebuah jaringan yang terdiri dari banyak komputer yang bisa saling terkoneksi begitu ya. Apakah itu sifatnya adalah local area network atau mungkin juga lebih luas ya, mencakup ke wide area network dalam konteks yang lebih luas. Ini melibatkan apa saudara? Melibatkan data. Gitu ya, melibatkan data. Nah, data disimpan dalam sebuah tempat, dalam sebuah base gitu ya, pusat data namanya database. Gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan bahwa apa sih yang namanya database terdistribusi? Nah, database terdistribusi adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database manajemen sistem. Nah, sekarang Anda akan mengenal yang namanya DBMS. DBMS itu banyak. Ya, DBMS itu banyak. Artinya DBMS itu apa sih? DBMS itu software, ya. Software yang dipakai untuk mengelola data, itu namanya DBMS. Nah, DBMS ini secara fisik tersimpan pada beberapa komputer yang pada beberapa lokasi itu terkoneksi. Gitu. Jadi jaringannya itu harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Jadi kalau gini, misalkan ada 20 komputer gitu ya, 20 komputer saling terhubung. Nah, itu DBMS-nya tuh nggak hanya di servernya saja gitu, enggak, saudara ya, di komputer kliennya juga bisa jadi ada DBMS-nya. Nah, kenapa harus ada DBMS-nya? Karena pada saat nanti data itu terambil, yang mengelola adalah DBMS. Ya, jelas ya saudara ya, tapi intinya bahwa data itu bisa sharing gitu, bisa sharing, satu dengan yang lainnya bisa sharing. Nah, kemudian ada dua macam, secara umum ada dua macam sifat dari database terdistribusi. Yang pertama adalah homogenos, yang kedua heterogenos. Namanya aja homogenos. Ya, jadi seragam gitulah. Intinya DBMS-nya seragam. Jadi DBMS yang dipakai pada database distribusi itu dibuat seragam. Gitu ya. Nah, kalau yang kedua heterogenos adalah kebalikan dari homogenos, di mana data disebarkan menggunakan DBMS yang berbeda, gitu ya. Jadi disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada dua aspek penting ya dari database terdistribusi. Yang pertama adalah istilahnya distribusi gitu. Ya, distribusi. Data tidak disimpan pada tempat atau prosesor yang sama. Jadi yang pertama adalah kalau sifatnya distribusi adalah data tidak disimpan dalam satu tempat yang sama. Sehingga DDB dapat dibedakan dari database tunggal sentralisasi.
Nah, kemudian yang kedua adalah korelasi logika. Data memiliki properti yang berhubungan dengan DDB dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal atau file yang disimpan pada tempat yang berbeda pada jaringan komputer. Jadi artinya begini, saudara ya, ada dua aspek penting ya dalam DDB. Jadi kalau kita melihat istilahnya ada apa namanya database, distribusi database gitu ya. Yang pertama bahwa ada distribusi. Jadi data nggak disimpan pada prosesor yang sama. Artinya istilahnya data itu bisa ada di mana saja. Jadi kalau kita melihat bahwa ini ada DB1, ini komputer 1, komputer 2 begitu ya. Ini ada komputer 3, kemudian ada OS-nya ya dengan networking, dengan jaringan. Nah, dia berhubungan dengan komputer 3 yang memiliki database yang ketiga. Jadi nggak disimpan dalam satu komputer, misalkan di servernya aja enggak. Ya. Sehingga DDB dapat dibedakan dari database tunggal sentralisasi. Ini kan database tunggal sebetulnya nih saudara ya, terkonsentrasinya di satu komputer. Kemudian korelasi logika, data punya properti. Jadi setiap data itu properti saudara, punya catatan sendiri yang berhubungan sehingga DDB dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal atau file yang disimpan pada tempat yang berbeda pada jaringan komputer. Artinya, data-data yang ada di masing-masing database ini memiliki properti yang berhubungan. Logikanya gini ya, saudara ya, logikanya. Kalau DB2 ini pengen berhubungan dengan DB1, berarti si DB2 harus punya kodenya DB1. DB1 harus punya kodenya DB2. Sama kayak orang pengen berhubungan menggunakan akses IG misalkan. Pakai IG, betul ya? Oke. Anda melakukan follow ke satu akun IG, betul ya? Anda nih melakukan follow, Anda nge-follow orang. Anda bisa nggak DM ke dia? Bisa nggak, saudara? Anda DM. Nggak bisa kalau nggak di-accept. Kan gitu logikanya. Ya, jadi harus punya hubungan, gitu logikanya. Jadi nggak cuma yang penting ada DB, kemudian bisa terkoneksi, enggak. Harus ada properti yang serupa gitu, saudara ya, supaya bisa berhubungan. Oke, kemudian kalau kita lihat node-nya, kalau kita lihat beberapa beberapa konfigurasi atau bentuk gitu ya dari node-node yang ada di network, maka kita dapat membedakannya menjadi beberapa nih, saudara. Ya. Jadi site-site dalam database terdistribusi itu bisa dihubungkan secara fisik dengan berbagai cara ya, dengan berbagai bentuk gitu. Nah, beberapa ini namanya topologi ya. Nah, beberapa topologi digambarkan sebagai sebuah graph node ya, simpul yang bersesuaian dengan site. Nah, kalau kita melihat yang pertama itu ada fully connected network. Artinya apa, saudara? Fully connected network. Ya, dari gambarannya bahwa kalau kita punya A, B, C, D, F, A bisa berhubungan dengan B sampai dengan F. Demikian juga B bisa berhubungan dengan A, C sampai dengan F, dan seterusnya. Namanya fully connected network. Jadi kalau kita punya 20 komputer, 20-20-nya itu satu komputer itu bisa menghubungi 19 yang lain gitu. Ya, itu maksudnya adalah fully connected network ya. Beda dengan yang berikutnya nih saudara, yang partially, yang partially connected sebagian. Jadi ini yang bisa berhubungan full hanya A, B, dan F. Betul ya? Nah selanjutnya, E nggak bisa berhubungan dengan dengan D. Untuk berhubungan dengan D, E harus melalui C. Demikian juga D. E untuk berhubungan dengan A harus melalui C. Gitu ya? A untuk berhubungan dengan E harus melalui C. C untuk berhubungan dengan B atau F harus melalui A, namanya partially. Gitu. Ya. Kemudian ada tree structure network. Tree structure network itu tidak ada connected untuk 3 titik.
gitu. Jadi semuanya lepas, saudara. Ya, satu titik itu hanya punya dua atau satu node yang lain. Itu tree structure network. Jelas ya gambarannya? Oke, berikutnya adalah ring. Kalau ring jelas ya saudara ya. Kalau ring itu muter dia. Nah, kalau ring itu dia muter. Ya, dari A ke B, ya, kemudian dari A ke C, dari C-nya ke E, dari E ke F, B ke D dan seterusnya. Ini ring namanya. Ya, topologi ring. Lalu topologi yang terakhir apa? Yang terakhir adalah star ya. Ini ada star network. Oke, ada star network. Cukup jelas saudara ya? Mudah-mudahan bisa dipahami bagian ini. Ya, ini penjelasannya ya. Nah, penjelasannya ntar dibaca aja lah ya. Penjelasannya ntar dibaca aja. Jadi biar saya nggak terlalu banyak menjelaskan, Anda tinggal baca ya. Ada fully connected network, keuntungannya apa ya. Yang partially keuntungannya apa sampai dengan yang star network ya. Ada keuntungan, ada kerugian. Silakan dibaca, dipelajari. Oke, next. Kita akan lihat ada sistem manajemen database terdistribusi atau distribute DBMS. Ini merupakan sistem software, sudah saya singgung di awal tadi. Ya, sudah saya singgung di awal. Ada software yang dapat memelihara distribute database system dan transparan ke user. Jadi, istilahnya gini, saudara ya, DDBS ini bukan merupakan kumpulan dari file yang dapat disimpan sendiri di node atau jaringan komputer, enggak. Ya, dia itu merupakan sebuah manajemen sistem. Jadi file tidak seharusnya berelasi secara logika, tapi perlu ada struktur. Artinya, kalau itu merupakan sebuah sistem, saudara ya, sebuah sistem gitu kan, sistem informasi apa? Informasi kepegawaian gitu ya. Nah kan tiap komputer kan beda-beda ya. Satu komputer yang ada di kepala bagian A gitu ya dengan kepala bagian B. Ya, kepala bagian A itu ngurusin tentang apa? Tentang cuti pegawai gitu. Kepala bagian B ngurusin tentang gaji dan sebagainya. Tapi struktur di dalamnya itu bisa terkonek. Ya. Nah, ini yang namanya istilahnya ada apa? Berelasi. Bukan cuma berelasi tapi perlu ada struktur. Ya. Jadi kita nggak bisa nih yang namanya apa namanya yang penting berhubungan komputernya kemudian bisa terkoneksi gitu enggak saudara. Ya kita nggak bisa cuma menghubungkan seperti itu gitu. Ya nah ini harus apa namanya harus dipahami betul ya. Nah ini keuntungan dari DDBS. Ini keuntungannya nih saudara ya. Jadi ada cukup banyak ini keuntungannya kalau kita lihat ada otonomi lokal ya karena datanya didistribusikan maka user bisa apa? Akses kerja dengan data tersebut sehingga memiliki kontrol lokal gitu ya. Ini ada otonomi lokal, saya bisa mengakses di komputer saya. Kemudian peningkatan kinerja. Ya, peningkatan kinerja karena setiap site nangani hanya bagian dari database, CPU dan I/O tidak seberat database pusat. Kebayang kan saudara ya kalau database-nya ditaruh secara pusat, waduh, ada 20 klien yang mengakses di sana. Itu akan sangat berat. Data yang digunakan disimpan di beberapa site dan terpisah. Gitu ya. Jadi kalau eksekusinya diperlukan itu bisa terjadi secara paralel, nggak ngantri, saudara. Ya, meningkatkan reliability, availability ya. Karena kalau satu crash ini sudah sempat kita singgung di pertemuan awal nih. Kalau satu crash, maka nggak membuat site yang lain itu juga crash gitu. Ya, istilahnya ada replikasi. Nah, gitu ya. Jadi nggak total gitu matinya ya. Lalu ekonomis ya dari komunikasi baik bagi aplikasi proses lokal di setiap site ya komunikasi lebih murah. Ya, lebih murah karena nyimpennya lokal gitu ya.
Expandability, mengakomodasi ukuran DB yang semakin besar. Ya, kemudian apa? Shareability, jelas. Ya, kalau tidak terdistribusi sulit untuk berbagi data, jelas. Ya. Oke ya, ini kerugiannya ya, silakan baca aja ya. Kerugiannya ada kurang pengalaman, kompleksitas ya, ada biaya jelas, kontrolnya, keamanan ya. Jelas ya? Kalau keamanan akan lebih mudah nih Anda memahaminya ya. Sesuatu yang disimpan secara pusat kontrolnya lebih gampang, betul ya. Gitu kan? Ya, tapi tadi ada kerugian ada keuntungan kan. Keamanannya lebih aman ya. Tapi kalau crash bisa hilang semua data. Ya, jadi memang ini ada setiap sistem itu dibuat untuk digunakan dan memang kita harus melihat ya untung ruginya. Ya, untung ruginya Saudara ya. Baik. Oke, kemudian ini ada perancangan database terdistribusi. Ya, ada beberapa alternatif dasar untuk menyimpan atau menempatkan data, partisi atau replikasi ya. Oke, kalau yang pertama ada perancangan partisi ya, jadi istilahnya perancangan partisi. Partisi itu pembagian, partisi. Ya, ngerti ya Saudara ya, partisi itu dipenggal-penggal, disekat-sekat tuh namanya partisi tau ya. Jadi database itu dibagi dalam sejumlah sekat atau partisi yang disjoin yang enggak terhubung, yang masing-masing ditempatkan di site yang berbeda. Itu namanya perancangan partisi. Yang kedua, perancangan replikasi. Nah, replikasi ini dibedakan atas fully replication atau fully duplicated, di mana seluruh database ditempatkan di masing-masing site. Ya, seluruh database ditempatkan di masing-masing site atau partially replicated, yaitu masing-masing partisi disimpan di lebih dari satu site tapi tidak di semua site. Paham bedanya ya? Jadi kalau fully, tadi kan istilahnya namanya juga fully ya, tadi di topologi kalau Anda lihat kalau fully itu ya bisa ngakses semua gitu intinya. Nah, kalau partially hanya sebagian. Tadi kalau kita lihat ada 3 node gitu ya di contohnya. Oke, cukup jelas ya. Nah, kemudian ada 2 perancangan dasar yaitu fragmentasi ya, pemisahan database ke dalam partisi-partisi itu disebut fragment dan distribusi. Ada horizontal, ada vertikal. Ya, ada horizontal, ada vertikal. Nah, sebetulnya nanti ini Anda akan dapat di mata kuliah sistem basis data, Saudara ya. Saya semester ini sih ngajar sistem basis data ya. Semester kemarin ya, ngajar sistem basis data berarti Anda juga nanti akan dapat sistem basis data. Nanti akan dijelaskan tuh. Jadi ada fragmentasi berdasarkan tuple to record. Ya istilahnya. Relasi R dibagi jumlah subset R1, R2, R sampai ke RM masing-masing berisi dari jumlah tuple relasi R. Ya, jadi saling berelasi dan bisa dibentuk kembali. Kemudian fragmentasi yang maaf, sifatnya vertikal gitu ya. Nah, tolong nanti Anda cari referensi yang lebih banyak atau contoh fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Jelas ya, Saudara ya? Ini silakan nanti Anda coba gali lagi. Ya, nah ini contoh ya. Ini contoh. Ya sebetulnya ini udah masuk ke aljabar relasional nih Saudara. Ini udah masuk ke aljabar relasional ya, tapi minimal Anda punya gambaran dulu. Ini contoh kita punya database namanya deposit. Deposit tabungan Saudara ya. Yang pertama tuh ada branch name, account number, customer name dan balance, jumlah duitnya. Oke ya. Nah, kalau fragmentasi horizontal, maka saya bisa punya sub database namanya deposit one, horizontal ya, nih, dengan mengambil satu
sifat dari tupelnya. Contoh ya, deposit one adalah kita milih sigma branch name sama dengan hillside dari database deposit. Jadi saya ini ngambil nih dari deposit yang namanya hillside, diambil, tarik semua. Ya, yang kedua, deposit 2. Udah ya, selection, udah nih, branch name sama dengan value view dari deposit. Tarik lagi yang value view. Cukup jelas ya saudara ya. Jadi kalau tadi kita lihat kan ini kan ada fragmentasi nih saudara ya. Fragmentasi kan subset, namanya juga subset. Bagian dari relasi yang di atas. Betul ya gambarannya. Nah ini sebetulnya bagian nanti dari sudah masuk ke aljabar relasional nanti saudara ya. Di sistem basis data akan dipelajari. Nah kalau yang jelas ya, kalau yang horizontal itu kita melihatnya apa? Melihatnya horizontal. Ada satu apa namanya saudara? Satu kode yang dimiliki atau yang kita ambil gitu dari deposit ya. Nah, kita tarik gitu, horizontal, tarik semua. Nah, sekarang yang vertikal nih. Ya, yang vertikal. Fragmentasi vertikal ya, deposit ya sama dengan deposit dikurangi scheme ya, deposit scheme U tuple ID. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini deposit nih, deposit. Deposit scheme 3 isinya apa? Branch name, customer name, tuple ID. Ini vertikal. Saya ngambil hanya yang ditentukan di sini. Apa aja isinya? Branch name, customer name, kemudian tuple ID. Berapa data yang diambil? Semua data. Tapi saya tidak menyertakan apa? Nggak menyertakan account number dan balance. Skema deposit yang keempat, saya ngambil account number, balance, tuple ID. Lambang ini namanya projection. Ini lambang P nih, saudara. Ya, ini projection. Kalau tadi sigma ini namanya selection. Kalau selection tuh saya nggak bisa menentukan fieldnya, pokoknya keambil semua. Yang penting, oh yang customer name-nya kan, misalkan. Oh yang customer name-nya Cam, contoh misalkan. Ya itu horizontal, tapi kalau sudah masuk ke vertikal, kita bisa menentukan mana yang kita mau ambil. Ya, yang Anda mau ambil yang mana nih? Oh, yang saya mau ambil hanya branch name, customer name, dan tuple ID. Maka kita menggunakan lambangnya projection. Ya ini berkenalan dulu gitu. Supaya nanti saat nanti Anda masuk ke aljabar relasional, minimal sudah lebih jelas gitu. Gitu ya. Baik. Nah, ini ada replikasi. Kalau namanya juga replikasi ya saudara. Kalau replikasi itu apa ya? Replikasi itu kan salinan ya. Betul ya, replikanya gitu. Ya. Oke, jika relasi R direplikasi, salinan dari relasi L disimpan di 2 atau lebih site. Full replication menyimpan salinan di setiap site dari sistem. Udah gitu aja. Ya, jadi fragmen dapat direplikasi ya, S1, S2 sampai S10. Ya, salinan fragment deposit dan seterusnya. Lah ini ada keuntungan dan kerugian dari replikasi, saudara. Ya, keuntungannya. Oke ya. Jika satu site yang berisi relasi R gagal, relasi R masih dapat di site yang lain. Kenapa? Karena direplikasi. Di cloning istilahnya. Gitu ya, di cloning. Kemudian meningkatkan paralel. Meningkatkan overhead update. Ya. Jadi sistemnya itu memastikan bahwa semua replikasi dari ya konsisten gitu, ya konsisten. Kemudian next ya, ini ada apa namanya gambaran dari jaringan
yang Anda bisa nanti juga cari penjelasannya. Yang pertama adalah client server. Ya, client server. Wah, ini sangat populer ya. Client server. Client server itu ada apa? Ada satu server, servernya ada database di dalamnya, ya, kemudian melalui sebuah jaringan local area network namanya, kita punya 3 klien atau istilahnya adalah workstation, dan dia bisa request data, ya, kemudian servernya bisa files return, memberikan data yang diinginkan oleh workstation yang merequest. Ini client server. Dalam sebuah saudara, dalam sebuah jaringan LAN ya, local area network ya, umumnya menggunakan client server umumnya ya, tapi nggak semua sih saudara ya, tapi umumnya menggunakan client server. Oke ya, nah nanti Anda bisa coba cari ya, gitu, client server itu kayak apa sih gitu ya, contoh implementasi dari client server itu seperti apa gitu ya, boleh silakan nanti dicari oleh Anda ya. Oke. Nah, ini istilah dari tadi ya, istilah server tadi. Di lingkungan file server, pemrosesan itu didistribusikan ke jaringan LAN. Ya, jadi file servernya itu menunjang kebutuhan ini, ada BMS ya, bekerja pada masing-masing workstation. Kemudian permintaan file dari server diilustrasikan pada gambar tadi, ini saudara ya, gitu kan, request, kemudian nanti si servernya ngasih return gitu ya, file return. Mengirimkan permintaan gitu kan, DBMS-nya ngolah gitu ya. Contoh ya, saya mau ngambil dari database atau dari tabel staff gitu kan, ya, first name dan last name gitu kan. Ya, yang branch number-nya S gitu ya. Street-nya apa gitu saudara ya. Jadi kayak gini, saya mau nyari mahasiswa yang prodinya TI ya, dan semesternya udah di semester 6, contoh. Ini contoh. File server tuh nggak punya pengetahuan structure query language, nggak punya. Ini sebetulnya bahasa query nih, saudara. Ya, ini bahasa query. Nanti ya itu dalam sistem basis data kita akan coba. Barangkali ada yang sudah pernah mengutak-atik ini di MySQL ya. Ini sebetulnya adalah bagian dari perintah di MySQL. Nah, DBMS-nya itu kudu minta file. Ya, kudu minta file tuh. Yang tadi berelasi dengan branch dan staff. Cocokin, krek, ya, ada istilahnya join. Ini join nih, saudara, nih join, ya, join. Jadi tempelin gitu kan. Makanya di dalam tabel tuh ada primary key, ada foreign key istilahnya. Ya, karena nyambung gitu kan. Ya. Baik ya, ini penjelasan yang pertama ya. Penjelasan yang pertama artinya sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ada saudara, ada pemahaman dari apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, tentang distribusi database gitu kan. Dan ini sebagai fondasi nanti Anda untuk menuju ke sistem basis data ya. Oke, demikian saya sampaikan untuk penjelasan di minggu yang kelima. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Anda ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.